Pemirsa, kami sudah berupaya beberapa kali untuk menghubungi pihak Bali Tower, pemilik kabel fiber optik menjuntai hingga mencelakai Sultan melalui pengacaranya Magdir Ismail dan juga rekan. Namun pengacara Bali Tower, Magdir Ismail, menjawab berhalangan hadir karena sedang sibuk sidang. Sultan Rifat Al-Fatih menuntut pihak Bali Tower bertanggung jawab atas penderitaan yang dialaminya. Jangan lagi ada korban lainnya. Sultan berhak untuk menerima kompensasi. Proses hukum adalah jalan paling akhir jika mediasi berjalan buntu. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya, Aiman Wicaksono, beserta petugas yang berjaga pada hari ini, ucapkan sampai jumpa pada pekan depan. Salam eksklusif. Anda maju terus. Ya, pasti. Karena bukan hanya dari saya secara pribadi, tapi dari anak saya sendiri juga memang selalu mengingatkan ini harus bertanggung jawab. Oh, bahkan Sultan Rifatnya juga, Iya, ayah, ini prosesnya harus lanjutkan. iya. Dalam satu pesan pasca anak saya sadar atau siuman dari koma waktu di Rumah Sakit Fatmawati, dia menulis pesan kepada saya dalam tulisan tangannya dia. Salah satunya adalah minta supaya pemilik kabel yang lalai yang menyebabkan kecelakaannya dia ini bertanggung jawab. Apapun itu, ini satu tanggung jawab. Kenapa? Anak saya berpikir sangat ke depan. Artinya, kalau dia tidak tanggung jawab, kalau kemudian ada korban yang lain, dia merasa berdosa. Jadi dia minta itu. Dan ada tulisannya nanti. Korban ini bisa jadi bukan hanya Sultan Rifat Fatih saja, tapi bisa juga yang lain kalau tidak diperbaiki sistemnya dan lain sebagainya. Betul. Saya ingin tanyakan, ada dua versi dari pihak Anda dan dari pihak pemilik kabel, ya, dalam hal ini Bali Tower, ya, yang mengatakan bahwa itu turun bukan karena tidak terawat, tapi karena tersenggol oleh kendaraan tinggi, truk. Lalu kemudian jatuh, baru kemudian terdorong oleh mobil yang ada di belakangnya, dan terpental seperti halnya ketapel yang kemudian akhirnya mengenai leher Sultan Fatih. Ya. Anda menerima animasi itu? Pastinya tidak menerima, Mas. Karena aktualnya yang mengalami kejadian dan tahu persis anak saya, ditambah dengan ada satu temannya yang mengendarai motor. Saksi kunci itu? Saksi kunci, ditambah juga dengan ojol yang menolong anak saya, bagaimana kondisi sebenarnya. Artinya, begitu anak saya melihat di televisi juga animasi tersebut, anak saya marah sekali, kenapa harus dipelintir, kenapa harus dikondisikan seperti itu. Karena pada saat kejadian sama sekali bukan yang seperti itu. Sampai mobil SUV yang ada di depan anak saya pun, penyebutannya pun warna saja sudah berbeda. Padahal saksi kunci mengatakan yang lain. Dan anak saya sendiri mengatakan warnanya pun tidak yang seperti disebutkan itu. Artinya ini sebenarnya jawabannya sangat mudah. Ada CCTV di situ juga. Di TKP itu ada CCTV 3, maka CCTV itu sebenarnya bisa di playback lah sebenarnya. Tapi saya tidak tahu alasannya memorinya sudah tidak tersimpan atau apa itu. Tidak terekam lah waktu itu ya. Jadi sampai sekarang CCTV di situ pada waktu sebelum kejadian juga nggak pernah terungkap itu. Ya, padahal ini menjadi pertanyaan saya. Padahal kenapa tidak disampaikan? Iya. Ya, alasannya karena memang tidak terekam. Iya. Apakah benar atau tidak? Tidak yang tahu. Ya, betul. Jadi sebenarnya terlepas dari perbedaan opini dan seterusnya, buat saya sederhana saja, Mas. Ini bukan masalah yang sangat besar, tidak perlu juga dibesar-besarkan dan dibuat menjadi sangat bombastis. Kenapa? Ini adalah masalah tanggung jawab saja. Saya sudah pernah sampaikan. Kenapa? Apapun alasannya, apapun dalilnya, tetap kabel fiber optik ini sudah nempel di leher. Dan ini yang menjadi poin untuk bisa diselesaikan secara cepat dan disadari bersama. Baik. Sampai sejauh ini juga belum ada bantuannya? Sampai detik ini belum ada. Dan memang alhamdulillah dari Kementerian Menko Polhukam juga sudah memfasilitasi untuk mediasi. Tapi sampai detik ini belum ada solusi, belum ada kesepakatan apapun. Semoga didapatkan solusi terbaik
dari kedua belah pihak, ya tentu ini kalau memang buntu tentu jalannya adalah hukum. Tapi hukum adalah jalan terakhir. Jangan. Kalau bisa jangan, saya pun sudah sampaikan ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, kemudian ke pihak manajemen Bali Tower. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini hanya orang biasa. Kenapa Anda khawatir kalau ini jalan hukum? Soalnya yang pertama pastinya akan memakan waktu panjang. Saya tidak memiliki kapasitas untuk ke sana, Iya. dan kemudian saya paham siapa yang saya hadapi. Satu korporasi besar, sebuah perusahaan terbuka, TBK, untuk harus fight all out. Saya yakin saya bukan siapa-siapa buat mereka, Mas. Meskipun kita harus yakin bahwa kebenaran pasti akan menemukan jalannya betul. sendiri. Sorry, ada 4 yang saya minta Iya. dari mereka. Yang saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan eksklusif untuk Mas Aiman. Terima kasih. Yang pertama adalah soal biaya. Sejak kecelakaan sampai dengan nanti kalau sudah tidak dirawat lagi di rumah sakit ini, saya tidak akan klaim ke mereka. Berapapun biaya yang saya sudah keluarkan, saya tidak akan klaim. Ya. Yang kedua, saya memang mengajukan satu budget. Budget pengobatan nanti bila memang rumah sakit Polri sudah tidak menanggung, berarti saya harus menanggung pribadi ataupun nanti harus pakai BPJS, saya minta mereka ikut membantu. Tapi ini bukan uang yang saya ambil di depan, berdasarkan klaim saja. Berapapun biaya nanti saya akan coba tanggulangi sendiri, nanti saya akan klaim reimbursement berdasarkan bond. Yang ketiga adalah mudah-mudahan memang harapan saya tidak terjadi anak saya sampai cacat. Tapi kalau sampai anak saya cacat, saya pasti punya kewajiban sebagai orang tua untuk mempermudah hidupnya dia ke depan atas kecacatannya itu. Makanya saya minta bantuan kemanusiaan daripada pemilik kabel, dalam hal ini Bali Tower, untuk ikut membantu. Saya minta mereka juga ikut tanggung jawab ke depannya. Seperti itu. Dan yang terakhir, pastinya karena ini sudah terjadi, saya minta biaya imaterial kompensasi kepada mereka. Berapa itu? Ini kita lagi coba diskusikan dengan keluarga, Mas. Karena sekali lagi ada imaterial yang sudah dirasakan sakitnya anak saya, psikologinya, kemudian masa kuliahnya juga jadi terganggu, dan seterusnya. Ini harus ada, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi, rasa prihatin saya terhadap apa yang terjadi, Terima kasih. Pak Fatih. Sehat selalu. Iya, terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.